Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Libra, tema atau judul games kali ini pesan semesta untuk kamu ya, untuk bisa menghindari orang-orang yang mempunyai karakter yang toksik ataupun karakter-karakter orang yang seperti yang akan saya sebutkan ini tuh tidak pantas ada di hidup kamu ya. Seperti gitu. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kalian Libra ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kalian bintang Libra. 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 Oke, saya mau lihat dulu karakter kamu. Kok karakter kamu sih? Ini ya, energi kamu saat ini yang kamu rasakan ya. Saya lihat di sini Libra, saya lihat sini kamu lebih spiritual ya, lebih berserah kepada universe, lebih ingin menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan ya berusaha untuk bisa lebih tenang ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang tidak dinafkahi atau single parent, ataupun mungkin saya lihat di sini putus nyambung dalam hubungan ya. Kamu juga bingung kenapa ya pasangan saya tidak memperjuangkan saya ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini lebih enjoy pada diri sendiri ya, walaupun kondisi tidak baik-baik saja ya, terutama hutang piutang yang membuat kamu pusing, stres ya. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih ya berusaha untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu di masa datang ya, dengan cara ya lebih action, lebih bekerja ya, dan belajar dari pengalaman ya, lebih apa ya kalau dibilang ya lebih irit aja, dan lebih fokus pada karir ya. Saya lihat juga di sini kamu lebih tenang orangnya, tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, lebih ingin mendekatkan diri kepada universe, dan apa ya kalau dibilang ya menyerahkan semuanya kepada universe, biar universe yang menuntun langkah kamu ya. Kamu sekarang tidak berambisi kayak dulu, lebih ingin tenang aja jiwanya ya, dan lebih mau fokus pada diri sendiri dan ketenangan jiwa. Dan ya setidaknya mungkin kalau kamu ada berkat ya, kamu bisa menjadi berkat juga buat orang lain ya, artinya berbagi. Kamu ingin ya lebih spiritual lah, seperti gitu. Adapun saya lihat di sini yang masih menunggu ya, entah menunggu jodoh, menunggu pasangan, menunggu pasangan dalam artian mungkin kamu sudah berpisah ya dengan pasangan kamu ya. Kamu masih berharap dia datang kembali dan ataupun berubah ya. Nah ini untuk memperjuangkan kamu kayak macam masih berharap dengan orang-orang yang mungkin sudah tidak tahu entah berantah dia di mana ya, hubungan digantung, ataupun yang tadi saya bilang LDR. Dia tidak memperjuangkan kamu karena mungkin ada perbedaan juga ya, banyak perbedaan antara mungkin ada perbedaan agama, perbedaan usia, budaya, bangsa, dan mungkin ya itu negara ya, tempat tinggal ya. Jadi kamu kayak macam anak orang ini betul-betul tidak serius, betul-betul serius nggak sama saya nih ya.
Jadi masih banyak pertimbangan-pertimbangan, keraguan-raguan yang memang ada di hati kamu. Tapi saya lihat di sini kamu enjoy aja, tidak mau terlalu pusing, tidak mau terlalu sibuk ya. Kamu fokus pada karir kamu, terutama keuangan, untuk bisa memperbaiki keuangan kamu, dan ya setidaknya kamu bisa sedikit demi sedikit melunasi hutang kamu ya, dan berusaha untuk mau hidup tenang aja ya. Kalaupun ini ada di kamu berarti energi kamu ya, kalau tidak berarti energi orang lain ya, karena ini energi general. Kamu ambil saja sesuai dengan energi yang ataupun sesuai dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan saat ini. Dan kalaupun seandainya ini tidak ada di kamu, berarti mungkin ini ada di pasangan kamu, karena ini bisa vice versa juga ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Oke, kita langsung aja ke pesan universe ya. Saya sudah tarik energi ya. Saya sudah tarik energinya ya. Pesan universe untuk kamu ya. Orang-orang ini tidak pantas buat kamu. Kira-kira karakter yang bagaimana ya, yang tidak pantas untuk kamu, yang harus kamu hindari ya. Nanti kita lihat. Saya kocok kartu dulu. Kira-kira pesan universe ataupun yang harus kamu, orang-orang yang mempunyai karakter ini yang harus kamu hindari atau keluar dari lingkaran ketoksikan ini ya. Orang-orang toksik ya. Kita lihat karakter-karakter yang kayak bagaimana. Saya ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5 kartu ya. 5 kartu yang pertama ya, yang harus kamu hindari. Yang pertama adalah sulit meminta maaf. Nah ini orang-orang yang sulit meminta maaf ataupun selalu merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling lah ya. Karena ya dia sulit meminta maaf, dia merasa bahwa diri dia benar, diri dia hebat, diri dia kaya jaya, dan seperti gitu ya. Jadi dia selalu menyudutkan kamu, entah dia mempunyai kesalahan tetapi tetap kamu yang salah. Nah ini orang yang sulit meminta maaf ini harus kamu hindari, ataupun mungkin kalau kamu yang sulit meminta maaf ya kamu harus berubah ya. Karena kalau kamu masih ada di sini, di circle ini ya, orang-orang yang seperti gini karakternya ya, hidup kamu nggak akan bagus, malah akan lebih terpuruk ya. Karena orang ini kan manipulatif, dan malah banyak orang yang tidak suka dia. Dan kalaupun seandainya kamu masih bertahan dengan orang yang sulit meminta maaf, dia akan begitu-begitu terus ya. Ibaratkan pandang enteng kamu. Contohnya pasangan sudah tahu dia salah tapi malah menyalahkan kamu. Contohnya dia selingkuh atau dia triparty ya. Pasti dia akan menyudutkan kamu di depan keluarga kamu, ataupun mungkin contohnya dia diadili atau ditanya oleh keluarga kamu, tapi dia punya alasan kenapa sampai dia seperti begitu ya. Pokoknya intinya dia beralasan, dia manipulatif supaya artinya dia mencari pembenaran atas dirinya, sehingga ya kalau dibilang ini narsistik orang-orang begini ya. Jadi kalau kamu masih ada di dia ya jangan harap kamu bahagia, kamu akan sakit hati terus. Kenapa? Karena dia memberikan artinya kamu selalu memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak berubah, malah dia menjadi-jadi ya. Jadi kalau untuk dibilang sulit meminta maaf, ini lebih baik nggak usah dengan orang-orang seperti gini ya. Kamu harus pergi menghindar dari orang-orang seperti gitu ya. Yang kedua, suka mengeluh. Nah orang-orang suka mengeluh ini yang harus kamu bisa jauhi. Kenapa? Orang pesimis kan. Kalau pasangan kamu tukang mengeluh berarti kan orangnya tidak bersyukur ya. Dan ngapain juga kita mengeluh? Kondisinya kan permasalahan kita harus yang diselesaikan. Kamu mengeluh ke orang lain bisa bantu, ataupun ya contohnya manja. Contohnya saya lagi nggak punya uang, saya sakit, saya ini ya, intinya manja. Dia tidak mau berusaha untuk bisa mencari duit, tetapi bagaimana cara membuat empati orang ya. Kayak ibaratkan jiwa peminta-minta, jiwa pengemis ya, jiwa miskin ya, mau hanya menerima tapi tidak mau memberi. Nah ini hati-hati, orang-orang suka mengeluh begini nih lebih baik jauhkan dari hidup kamu. Ataupun mungkin kalau kamu ya rubah hidup kamu, jangan mengeluh. Contohnya, saya punya pekerjaan nih banyak, bos saya kok begini ya, dia kasih pekerjaan kok begini-begini, tapi ujung-ujungnya kan kamu harus kerja, kamu yang harus selesaikan sendiri. Ataupun masalah rumah tangga kamu, umbar-umbar di keluarga atau nggak usah ya, ujung-ujungnya dapat malu, ujung-ujungnya bukan mereka yang selesaikan, kamu juga. Jadi nggak usah. Jadi harus bisa mengontrol diri. Kalau seandainya pasangan kamu ya, kamu harus bisa membuat dia memberikan pengertian kepada dia. Jangan mengeluh, tapi cari solusi. Harus kerja keras, harus tetap semangat ya. Ngeluh ngapain? Toh kita juga yang harus selesaikan. Ngapain kita umbar-umbar kita punya masalah ke orang lain ya, yang adanya nanti bisa jadi buah bibir, ataupun malah apa ya, kalau dibilang ya tidak bagus lah untuk kita ya, malah orang jadi bahan cerita buat kita ya, bahwa orang ini daya juangnya rendah, ataupun mungkin wah ternyata dia punya masalah dengan pasangannya, dia nggak cocok dan ini akhirnya jadi gosip lagi ya, seperti gitu.
Oke, yang ketiga, bertopeng atau tidak jujur. Nah ini, orang-orang yang tidak jujur nih kamu harus hindari ya. Karena apa? Ya kalau kamu ditipu-tipu terus kamu mau? Kan nggak mungkin kan. Jadi contohnya pengeluaran ataupun mungkin dalam hubungan ya, ataupun mungkin kondisinya kamu di kantor ya, bertopeng aja di depan-depan baik, di belakang-belakang mereka ceritain kamu. Nah ini ya, hati-hati dengan orang-orang begini. Karena apa? Karena kalau kamu dalam circle dia ya, dalam lingkup orang-orang begini, pada saat kamu bersama dia cerita orang lain, tetapi pada saat kamu tidak bersama dia akan pergi menceritakan kamu ya. Jadi ujung-ujungnya kamu sakit hati dan merasa sedih, ataupun malah berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik, padahal diri kamu juga kurang gitu ya. Jadi jadilah diri sendiri, jangan mau bertopeng ya. Ini contohnya, kalau kamu yang bertopeng ya kamu harus rubah ya, ataupun tidak jujur sama pasangan kamu harus berubah. Dan kalaupun seandainya pasangan kamu tidak jujur ya, mungkin dalam keuangan, dalam masalah percintaan, dalam hati ya, artinya ada keterbukaan. Kalau dia tidak jujur kan berarti kan ibaratkan ada yang disembunyikan ya. Kalau kita berpasangan tuh harus jujur ya, entah kelebihan kita entah kekurangan kita ya. Jangan bertopeng, wah saya kaya padahal miskin, kere, ujung-ujungnya nanti pasti ketahuan juga dan akhirnya bubar ya. Ataupun sudah mempunyai pasangan tapi masih mau dengan yang lain, pasti ketahuan juga. Nah ini ya, ada faktor ketidaksetiaan ya. Jadi ibaratkan dia sayang pasangan ya, tetapi ujung-ujungnya dia ada selingkuh juga. Nah ini hati-hati ya, karena nanti kalau kamu mempertahankan orang-orang begini, hidup kamu ya begitu-begitu terus ya. Hidup kamu akan sakit hati terus ya, makan hati lah seperti gitu, tekanan, dan kamu pun akan dari pikiran itu bisa langsung sakit ya, ataupun ekonomi kamu juga bisa terganggu. Kenapa? Karena tidak konsentrasi ya. Jadi jauhi orang-orang bertopeng atau orang-orang tidak jujur ya. Malah mungkin sahabat tidak jujur ya, kamu harus bisa hindari, ujung-ujungnya nanti kamu yang dimakan gitu ya. Kayak macam kamu bermain di kandang macan ya, memang pertama-pertama masih baik-baik, tapi pada saat dia sudah lapar kamu bisa diterkam. Nah ini hati-hati ya. Oke, yang ini suka menggosip. Nah, ini sama seperti orang tidak jujur tadi ya, suka menggosip. Jadi kalau orang-orang di circle kamu yang suka ember-ember, itu yang tadi saya bilang kan, kalau pada saat kamu bersama dia, dia menceritakan orang lain, tapi pada saat kamu tidak ada dengan dia, dia akan menceritakan kamu. Dan ujung-ujung kamu sakit hati. Nah, ini sudah 2 kali ya, sudah 2 kali ditegaskan sama universe untuk kamu hindari orang-orang tukang gosip ya. Kalaupun seandainya kamu ada di circle itu, kamu pergi, terserah mereka mau bicara apa, yang penting kamu nggak dengar dan kamu tidak sakit hati. Karena ibaratkan sakit hati kan, dalam artian saya nggak berteman kamu, tapi kalau kamu cerita saya nggak terlalu tanggapi. Tapi kalau teman sendiri baru cerita kan sakitnya luar biasa, apalagi kalau pasangan yang tukang gosipin pasangannya lagi ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi orang-orang tukang gosip ini sudah 2 kali universe tekankan supaya kamu keluar dari situ ya. Dan yang terakhir, suka mengkritik ya. Nah ini, suka mengkritik itu artinya tidak bisa memberikan kamu untuk bisa jadi diri sendiri. Kamu selalu salah dan salah. Apa yang kamu kerjakan di mata dia itu selalu salah ya. Tidak ada pernah membenarkan atau tidak ada pernah dia mengarahkan, hanya mengkritik ya, ataupun cari-cari muka di pimpinan untuk bisa menyudutkan kamu ya. Hati-hati dengan orang begini ya, sedikit-sedikit kritik ya, sedikit-sedikit komplain ya. Tidak bisa, di mata dia itu kamu selalu salah ya. Nah ini hati-hati dengan orang suka mengkritik. Jadi ada beberapa yang yang universe inginkan supaya kamu keluar dari energi mereka ataupun circle mereka ya. Sulit meminta maaf, suka mengeluh, tidak jujur ya, manipulatif ya, bertopeng ya, seakan-akan kayak macam ya pokoknya topeng aja baiknya. Pada saat dia butuh dia baik-baik, pada saat kamu sudah nggak punya apa-apa dia pergi. Nah ini hati-hati orang-orang bertopeng ya. Terus suka menggosip ya, dan suka mengkritik. Jadi orang-orang yang mempunyai, mungkin kalian lihat mungkin di sahabat, di keluarga, ataupun di pasangan sendiri ya, ataupun diri kamu sendiri ya, kamu harus bisa lihat kalau memang ada di orang-orang di sekeliling kamu yang kayak begitu ya, kamu harus menghindar atau malah pergi dari mereka ya. Ataupun kalau seandainya ini ada di diri kamu ya, kamu harus bisa introspeksi diri ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.